Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita belajar lagi melanjutkan materi kita di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kita akan melanjutkan kembali materi tentang puisi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana membuat puisi dengan tema cita-cita. Bagaimana? Gampang atau susah anak-anak cara membuatnya? Gampang ya, karena Miss Dewi lihat dari hasil yang sudah anak-anak serahkan ke Miss Dewi, semua rata-rata sudah bisa membuat karya puisi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan kembali materi tentang membuat puisi karya pribadi. Nah, adakah di antara anak-anak yang mempunyai cita-cita sebagai pengarang? Pasti ada ya. Karangan seperti apa yang akan kalian buat jika menjadi seorang pengarang? Nah, seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis ya anak-anak. Salah satu jenis karya dari pengarang itu adalah sebuah puisi. Nah, puisi yang dikarang berisi imajinasi atau pendapat pengarang tentang suatu kejadian ataupun peristiwa dengan menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan dalam puisi seringkali memiliki sebuah makna. Nah, puisi menggunakan kata atau kalimat yang lebih pendek dibanding dengan karangan lainnya. Nah, beberapa dari hasil anak-anak yang kemarin Miss Dewi koreksi, ada yang membuat puisi masih kalimatnya panjang-panjang. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat puisi dengan kalimat yang lebih pendek dan memiliki makna yang sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kejadian yang kalian alami. Nah, caranya membuat puisi itu sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan menentukan rima. Rima itu adalah bunyi akhir yang terdapat di dalam setiap bait dalam puisi. Usahakan anak-anak perhatikan, kalian dalam membuat puisi menggunakan rima apa? Misalnya rima A atau A B. Jadi diperhatikan bunyi akhirnya. Nah, Misalnya kira anak-anak sudah paham dan mengerti bagaimana cara membuat puisi yang baik supaya enak didengar dan orang yang mendengarkan juga ikut merasakan apa yang ditulis oleh si pengarang. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Dalam membuat puisi tentunya kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Nah, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, dalam puisi, bahasa juga merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan maupun secara tertulis. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke suatu daerah lain di luar daerah kalian yang ada di Indonesia? Tentunya pernah ya anak-anak, mungkin sebelum pandemi ini kalian pernah ke Jawa, kalian pernah ke Sumatera ataupun ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Nah, tentunya setiap daerah yang kalian kunjungi itu memiliki ciri khas atau keunikan yang berbeda-beda. Salah satu keunikan atau ciri khas tersebut adalah antara lain ada bahasa daerah, ada makanan khasnya atau makanan tradisionalnya. Ayo perhatikan gambar-gambar berikut anak-anak. Yang gambar pertama itu pada buku kalian, perhatikan halaman 39. Nah, di sana ada gambar pecel, ada soto, ada papeda, ada bika ambon. Nah, sekarang kalian cobalah cari tahu dari daerah manakah asal-asal makanan khas tersebut. Nanti coba perhatikan makanan khas tersebut. Nah, makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling diburu saat ini oleh wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai sesuai dengan bahasa daerah setempat.
Keragaman yang ada di Indonesia sebaiknya kita sikapi secara bijak agar persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Nah, apa ya anak-anak contoh atau cara kita bersikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada? Kita akan lihat yang pertama, sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. 1. Tidak merendahkan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat daerah lain. 2. Mendukung kegiatan masyarakat meskipun memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan tiap suku yang ada di Indonesia, tidak menganggap suku sendiri lebih baik atau menganggap suku orang lain itu tidak baik. Yang berikutnya, membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan yang dianut. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat tanpa membeda-bedakan keragaman yang ada. Jadi, dengan cara kita melakukan contoh-contoh sikap yang sudah Miss Dewi jelaskan tadi, Miss Dewi yakin dan percaya bahwa persatuan dan kesatuan di tengah keragaman itu dapat kita capai dengan baik. Nah, anak-anak, kembali tentang puisi, tentang bahasa yang kita gunakan dalam membuat puisi. Nah, kali ini kita akan belajar membuat puisi untuk orang yang sudah berjasa untuk mengamankan keadaan yang ada, mengamankan di jalan raya, atau mengamankan kalau ada yang lagi demo-demo. Yaitu siapa ya anak-anak? Iya, Bapak Polisi. Nah, coba lihatlah gambar berikut ini, betapa gagah dan tegapnya polisi itu. Barisannya sangat rapi dan juga sangat disiplin. Nah, pernahkah kamu bertemu dengan Bapak Polisi atau seorang polisi? Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan polisi? Ya, polisi mempunyai tugas menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Apakah tugas polisi itu mulia, anak-anak? Tentu saja mulia. Ya, berikut kita mau lihat contoh-contoh aktivitas yang dilakukan oleh polisi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah seorang bapak polisi. Perhatikan. Ini anak-anak, seorang bapak polisi sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Nah, kalau yang ini seorang ibu polisi membantu seorang pengendara sepeda motor untuk memasang klik pada helmnya supaya aman, supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya aman kepalanya. Terus gambar yang ketiga apa ya ini anak-anak? Apalagi sekarang musim hujan ya, di mana-mana kita dengar atau nonton di televisi bahwa di mana-mana terjadi bencana alam, contohnya adalah banjir. Nah, di sini seorang bapak polisi membantu seorang ibu atau memberikan pertolongan kepada ibu ini supaya dia mengungsi dari daerah banjir. Nah, untuk gambar yang keempat ini adalah pos pengamanan untuk hari raya. Jadi biasanya kalau hari raya Lebaran, contohnya ini polisi berjaga-jaga di pos pengamanan yang sudah ditentukan untuk menjaga keamanan atau kelancaran pada saat mudik hari raya. Nah, tentunya dilihat dari gambar ini anak-anak, menarik bukan tugas seorang polisi? Apakah kalian melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang polisi tersebut? Iya, tentu saja ya anak-anak, perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut, seorang polisi menunjukkan hal yang menarik dan hal-hal yang baik yang kalian bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian nanti bisa tunjukkan sikap kalian, hormat kalian terhadap polisi dengan membuat atau mengarang sebuah puisi dengan tema polisi. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali setelah kalian memahami bagaimana cara membuat puisi yang benar. Dan saat ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di muatan SBDP. Nah, ini hubungan tari daerah dan tari kreasi daerah.
Nah, tadi keragaman yang ada kita sudah pelajari itu ada bahasa daerah, ada makanan khas daerah. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana tarian daerah itu berhubungan dengan tari kreasi baru atau tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi itu apa anak-anak? Tari kreasi merupakan jenis tari yang telah mengalami pembaharuan atau inovasi agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Pembaharuan dilakukan yaitu dari segi apa saja? Dari segi gerak, iringan, atau properti tari. Nah, berdasarkan pengertian dari tari kreasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tari kreasi terbentuk dari tari daerah yang sudah diperbaharui baik dari sisi gerak, iringan, maupun properti tari. Nah, perubahan dari tari daerah menjadi tari kreasi tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan dua jenis gerak tari. Nah, ini sebagai contoh ya, Miss Dewi kasih contoh, ada gerak tari Arab dikombinasikan dengan gerak tari Melayu. Lahirlah tari Zapin. Nah, tari Zapin ini berasal dari daerah Riau. Nanti kalian bisa cari ya di internet ya, kayak gimana tari Zapin tersebut. Nah, anak-anak, untuk tugas nanti bisa kalian kerjakan latihan halaman 43 sampai 46. Di situ adalah penilaian akhir subtema 2. Nanti persiapan kalian untuk evaluasi mingguan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti apa itu tentang puisi, bagaimana kita membuat puisi yang baik dan benar, dan keragaman yang ada di Indonesia, contoh sikap kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang ada. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.